Bang Iwan, saya kira dulu ketika era kontrak karya beralih ke Undang-Undang Minerba, ke UPK, saya kira dari modal asing ke modal nasional, saya kira akan lebih manusiawi. Ternyata sebaliknya Bang Iwan. Gimana ini Bang? Gimana nih maksudnya? Sebelum saya tutup ini Bang Iwan. Nah, harus ada kata pemungkas ini dari Bang Iwan. Iya, Agak keras Bang. Saya Dikit. ingat betul ya, saya ingat betul di saat itu kita ketemu dengan Kementerian SDM, kita berdemo di Kementerian SDM itu. Apa yang dibilang sama Menteri SDM? Ini nggak boleh lagi tanah kita ini dikeruk habis-habisan oleh orang luar. Ya, asing ya. Ya orang asing. Ini justru pemanfaatannya kalau seandainya bisa di take over sama Nasional gitu, ini akan mensejahterakan seluruh. Itu kebalik nggak ada sama sekali gitu kan. Balik. Iya. Ini asingnya yang lebih baik gitu. Iya, justru pas penyerahan pertamanya apa yang dibilang sama perusahaan itu? Gaji kalian kita akan turunkan. Kan gila ini kan. Dengan alasan ini restrukturisasi dan segala macam. Apa benar mungkin ada selentingan yang mengatakan kalau seperti ini mah bukan nasional. Ini Cina sentris katanya Bang. Ini selentingan loh ya Bang, bisa benar bisa enggak gitu. Tanya dan ada namanya di Sekongkang tuh, tanya dia berapa dia rugi itu. Dia datang pengusaha ya, pengusaha gandengnya aman, berapa dia rugi dan nggak dibayar itu imposnya. Bahaya kalau misalnya ada yang menanyakan berapa sih pengusaha lokal yang sudah kamu berdayakan, nggak bisa jawab tuh, pasti aman. Coba tunjukin yang saya tahu itu yang ngomong di media tuh itu ada orang dalamnya bos. Waduh. Iya, dia kan apa deh itu. Ya, nanti kita sensor itu. Dia ada orang dalam bos. Oh, iya gitu. Siap. Oke. Mereka itu udah berusaha Pak, ada yang sampai bayar SPP itu sampai 2 jutaan gitu bahasanya. Kadang kalau mereka tidak mampu Pak, mereka kandas di jalan Pak. Terus saya sampaikan Dinda dulu pada era Newmont dengan adanya program beasiswa Bulaieng, Ya, beasiswa Platinum, beasiswa emas, beasiswa perak. Sepanjang dia adalah putra putri daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dia tidak peduli dia mau kaya mau miskin, mau dia berprestasi atau tidak. Pasti semuanya akan mendapatkan beasiswa dari PT Newmont. Betul. Saya sendiri karena saya hanya tinggal berdua sama ibu sebelum itu dia. Sampai kedua orang tua saya pun bekerja keras gitu. Sampai berdagang itu kita bilang hampir keringat darah gitu. Selamat datang pada edisi podcast kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas berbagai persoalan dan isu strategis yang menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat berbagai persoalan. Salah satu isu atau persoalan yang sedang hangat disoroti oleh berbagai pihak, baik di tingkat daerah, regional maupun di tingkat nasional ya. Ada satu isu atau persoalan yang sekarang sedang bergulir baik di tingkat daerah bahkan di tingkat nasional di gedung DPR sana, tepatnya di Komisi 12 DPR RI, adalah berkaitan dengan program pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat, berkaitannya dengan eksistensi keberadaan PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Sebagaimana diketahui, keberadaan PPM ini kerap menjadi perbincangan publik, bahkan menjadi isu hangat ya. Selain dari polemik tadi, permasalahan pelaksanaan atau realisasi PPM PT Aman Mineral Nusa Tenggara terhadap dampaknya kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa Barat kerap dinilai tidak terasa secara nyata di lapangan. Meskipun Aman Mineral sudah beroperasi selama 9 tahun pasca di take over dari PT Newmont Nusa Tenggara tahun 2016 yang lalu, banyak kelompok masyarakat yang menyoroti serius dan menilai bahwa kontribusi yang dirasakan keberadaan PT Aman ini masih sangat minim. Di samping isu besar
misalnya di samping isu besar terkait tunggakan pajak, misalkan pajak mineral batuan bukan logam atau yang dikenal dengan istilah pajak MBLB, ada pajak penerangan jalan umum, ada pajak air tanah bawah yang belum sama sekali disetorkan atau dibayarkan oleh PT Aman Mineral kepada pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat. Terdapat juga persoalan-persoalan yang tak kalah penting untuk kita bahas kali ini. Misalnya pada sektor ketenagakerjaan, kita akan coba mengupas baik dari kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Semasa Newmont Nusa Tenggara masih beroperasi, ada beasiswa yang digulirkan, ada 4 saat itu, yaitu beasiswa platinum, beasiswa Bulaeng, beasiswa emas, dan beasiswa perak. Namun semenjak keberadaan PT Aman Mineral ini, nyaris program beasiswa ini tidak dilaksanakan sama sekali. Bagi khususnya terhadap pendidikan tinggi bagi putra-putri daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah terkait kesempatan bagi pengusaha lokal, pelaku UMKM dan seterusnya. Bagaimana mereka ini dapat menghadapi berbagai tantangan untuk tumbuh dan berkembang. Dengan minimnya dukungan serta akses peluang dan pemberdayaan dari perusahaan ini, menjadi fokus topik diskusi kita hari ini. Telah hadir bersama saya di sini 3 narasumber, diantaranya ada Bang Iwan Setiawan. Beliau ini adalah mantan Ketua Serikat Pekerja PUK SPAT Semawa ya, dari era PT Newmont Nusa Tenggara dan PT Aman Mineral. Selamat malam Bang Heri. Malam juga Bang. Kedua, ada juga narasumber kita dari adik mahasiswa, yaitu Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Cordoba Kabupaten Sumbawa Barat, Dinda Haris Pahrul Aziz. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke. Dan yang tidak kalah penting hadir di tengah-tengah kita adalah Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, cabang Kabupaten Sumbawa Barat nih. Bung Adeni Muhadi Saputra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam Bung Aden. Oke, baik. Sebelum kita memulai, saya akan pertama ke Bang Iwan ya. Bang Iwan, saya ingin untuk memulai podcast ini, kita ingin tahu ini Bang Iwan, apa sih sebenarnya harapan masyarakat nih terhadap kesempatan serta prioritas tenaga kerja lokal kita ini Bang Iwan. Dari sudut pandang Bang Iwan, bagaimana menyikapi ini Bang Iwan? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Heri. Sebenarnya sudut pandang kita terhadap pekerja lokal ya, terutama yang berada di wilayah KSB ini, itu sangat senang sekali dengan keberadaan investor, beberapa perusahaan yang ada. Sehingga ini tentunya memberikan peluang yang lebih besar ya kepada tenaga kerja lokal, khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat. Karena seperti yang kita ketahui bahwa banyak bagian-bagian usaha ya yang bisa dicapai oleh pekerja ini, tetapi yang paling tinggi saat ini adalah di sektor pertambangan. Tentunya ini hal yang sangat menarik gitu. Namun di sektor pertambangan ini, sekalipun dia besar, peluang untuk melakukan pekerjaan ini, ternyata kita banyak mendapat hambatan gitu ya, dalam proses rekrutmen sistem. Padahal dilihat dari jumlah penduduk kita ini di KSB ini sangat kecil, kecil sekali gitu. Nah seharusnya isu tenaga kerja itu bukan menjadi isu yang besar di tengah masyarakat yang jumlahnya sangat sedikit. Seiring dengan perkembangan perusahaan ini, seharusnya dia bisa menyerap keseluruhan tenaga kerja yang berada di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat. Apalagi kita lihat perusahaan Batu Hijau ini sudah jalan agak lama, sudah 30 tahunan lah jalan. Nah semestinya sudah tidak menjadi polemik terkait dengan beberapa hal gitu. Nah namun dalam proses yang sekarang ini terjadi Bang Heri ya, di tahun 2023 saja kita lihat tingkat
pengangguran terbuka kita itu sekitar 3,5%. Artinya kalau dihitung itu sekitar 2.500 jiwa saja. Nah, saat itu ketika ada proyek besar di PT AMNT ini, mereka membuka peluang tenaga kerja sampai hampir 40.000, 37.000 sekian menurut data yang mereka sampaikan sendiri. Nah, seharusnya dengan pengangguran terbuka kita yang hanya sekitar 2.500 ini, itu sudah clear, sudah selesai. Sudah terserap semua. Sudah terserap semua. Karena terlalu sedikit gitu kan. Namun aktualnya dari 2.500 itu tidak menjadi berkurang gitu sampai dengan tahun 2025 ini. Itu dibuktikan bahwa masih ada pengangguran terbuka di tempat kita. Nah, peluang-peluang ini yang seharusnya perusahaan itu membuka mata. Dan juga ada peran serta pemerintah di situ. Bagaimana upaya dari kedua instansi ini atau lembaga ini mengakomodir jumlah yang sangat sedikit ini. Nah, ketika tidak dilakukan, maka akan terjadi ketimpangan. Timpangnya luar biasa gitu. Yang sampai saat ini masih banyak pencari kerja itu yang mengejar-ngejar kepala desa lah gitu kan. Dinas lah segala macam. Masih banyak yang misalnya menyampaikan aspirasinya untuk tetap meminta kepastian untuk dapat bekerja di perusahaan yang notabene dia kelas nomor 2 terbesar di Indonesia, Bang Heri. Seperti itu Bang Heri. Bang Iwan, sebagai mantan ketua Serikat Pekerja ya Bang, yang nama Serikat Pekerja nomenklaturnya itu sangat lokal sekali ya, Spat Sabawa. Ya. Artinya di sini mengakomodir tenaga kerja atau pekerja atau buruh yang dari lokal juga Bang, maksudnya. Nah, kondisinya pada era new modern hari ini tuh seperti apa sebenarnya Bang? Nah, karena yang saya dengar juga rasionya hari ini bahwa tenaga kerja lokal kita Bang, itu jauh itu dari era new modern itu. Apa sebenarnya yang terjadi nih Bang? Apakah ada pola hire ini, maksudnya pekerja dari luar daerah yang dimobilisasi secara namun tidak didaftarkan dilaporkan ke pemerintah, itu bagaimana Bang? Nah, ini yang menarik. Era dulu sebelum kita ada transisi seperti ini, perusahaan itu membuka diri. Artinya proses hubungan industrial kita terjadi. Nah, sekalipun prosesnya ada dinamis segala macam, tetapi dia tetap berkesinambungan. Mencari pola-pola baru, bagaimana sih upaya dari perusahaan ini memberi ruang kepada pekerja untuk menyampaikan sesuatu agar pada poin tertentu pekerja ini mampu meningkatkan produktivitas sesuai yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, hubungan inilah yang tercipta, yang boleh kita bilang ini sedikit tidak menghilangkan beberapa gesekan atau kesenjangan yang terjadi. Nah, dengan kita sering misalnya di waktu era dulu, setiap 2 tahun sekali kita membahas mengenai peraturan perusahaan ya, dan kita tuangkan dalam PKB gitu. Nah, itu kita upayakan semaksimal mungkin. Jadi dengan pola-pola seperti itu pendekatan dilakukan oleh perusahaan sehingga mencegah beberapa hal yang paling tidak diinginkan gitu, dan memberikan ruang bagi pekerja untuk menyampaikan sesuatu, terutama juga terkait dengan tingkatan disiplin ya, peningkatan disiplin karyawan, terus pencapaian produksi perusahaan dan segala macam, seperti itu Bang Heri. Ya, oke. Ditahan dulu Bang Iwan. Nanti kita akan masuk lebih dalam. Baik. Oke. Saya akan bergeser ke ini terkait program pemberdayaan masyarakat pada sektor pendidikan ya. Kebetulan Dinda Haris ini kita anggap sebagai perwakilan atau implementasi dari kehadiran mahasiswa seperti itu. Dinda, kalau dari Dinda Haris sendiri selaku ketua BEM di sini sepanjang di dunia perguruan tingginya pernah menerima atau pernah atau misalnya di kampus itu pernah ada program beasiswa yang diberikan oleh PT Aman Mineral selama keberadaannya di Kabupaten Sumba Barat ini. Pengetahuannya seperti apa?
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, bismillah. Ini sebuah hal yang menarik yang cukup kita coba kemas ya, mengingat PT Amenti ini sebagai sebuah jantung perekonomian di KSB. Karena kabupaten itu tidak akan bisa terbentuk jikalau dua hal. Pertama, ada sumber peningkatan SDA-nya dan peningkatan SDM-nya. Peningkatan SDA itu bisa kita coba kulas dari PT Amenti gitu, atau sebuah pertambangan yang mengelola sumber daya alam yang ada di KSB ini. Dan kedua, adanya sebuah universitas sebagai peningkatan indeks pembangunan manusia atau pemberdayaan pendidikan pada suatu daerah. Nah, kalau menurut atau pertanyaan tadi itu cukup mendapat kami juga gitu, mendapat respon yang luar biasa ya. Karena kalau menurut saya sendiri, saya sebagai mahasiswa Cordova ini, saya belum pernah merasakan yang namanya beasiswa. Karena saat itu pernah saya dengar bahwa PT Amenti memang pernah memberikan sebuah dana kisaran 800 miliar kepada Universitas Cordova untuk bagaimana meningkatkan pembangunan pada kampus. Nah, ya itu bahasa yang sempat kami dengar langsung ketika saya masih semester 1 itu. Namun yang saya harapan itu apakah itu benar gitu bahasanya, karena kita melihat di kampus belum bisa terasasikan gitu. Apakah itu cuma 1 kali setahun atau gimana, kita coba kulas, tapi ternyata itu cuma sekali jaya dalam 1 periode yang kita dapetin gitu bahasanya, belum terasasikan secara bagus gitu bahasanya. Berarti belum ada sama sekali ya program beasiswa ini dari PT Amenti di universitas, belum ada ya. Oh ya. Oke. Mungkin ada tapi belum signifikan gitu, terlihat gitu. Namun untuk mendapatkan beasiswa ini sangat banyak sekali hal yang harus kita perlukan gitu. Persyaratannya. Ya, itu yang membuat kayak anak-anak itu kayak malas itu untuk bersekolah karena mengharapkan suatu hal yang diinginkan sekali gitu, tapi ternyata terasanya itu tidak ada gitu. Nah, ini seperti kayak bahasanya nih kayak pembodohan kepada masyarakatnya sendiri gitu. Masyarakat ingin berkembang, masyarakat ingin memulai kehidupan yang baru, itu terhalang gitu bahasanya. Sebentar dulu, kalau misalnya program beasiswa ini belum sampai ya ke perguruan-perguruan tinggi, termasuk di tempat Linda hari ini kuliah ya, maksud di Universitas Cordova ini. Apakah ini menjadi kendala, maksudnya terhadap baik kepada kampus atau mahasiswa gitu? Iya, kepada mahasiswa, termasuk kepada orang tua segala macam gitu. Apa dampaknya seperti apa sih sebenarnya? Saya ingin tahu. Kalau berbicara dampak, mungkin Pak mungkin juga merasakan gitu kan di kehidupan sehari-harinya, kehidupan lingkungannya gitu kan. Kalau kita bisa melihat Pak ya, kalau memang benar hal ini sebuah PT pertambangan, kita tahu PT Amenti ini termasuk ke dalam 12 kelompok pertambangan terbesar yang ada di Indonesia. Nah, sekalipun memang benar adanya hal tersebut, pastinya Universitas Cordova ini pasti bisa meningkat dari infrastrukturnya, dari dosennya gitu, pasti diperhatikan gitu oleh hal ini. Namun ternyata banyak saya mendengar, bukan mendengar saja nih, data yang saya ambil itu kebanyakan beasiswa yang diberikan itu keluar Pak. Ya, kenapa sih kita nggak memberdayakan gitu ya beasiswa ini kita coba berikan gitu. Misalkan kalau kita melihat seluruh SMK yang ada di Kabupaten Sumba Barat ini hampir mencapai 800 siswa dari berbagai daerah di Kabupaten Sumba Barat ini. Nah, yang termasuk dalam Universitas Cordova ini selalu aja mendapat nilai yang kurang pas gitu. Kebanyakan beasiswa diberikan itu keluar gitu. Mungkin saya luruskan dulu ya. Mungkin saya berikan gambaran ya bahwa terkait yang tadi yang disampaikan itu adalah pelatihan vokasi namanya. Jadi untuk kami juga sudah mengumpulkan data dari teman-teman adik-adik mahasiswa yang ada di Jogja, yang ada di Malang, di Mataram juga, bahwa selama ini ya belum ada, belum pernah. Makanya kami akan coba melakukan sinkronisasi. Apakah di Cordova juga terjadi hal yang sama gitu loh. Supaya nanti kita bisa merumuskan apa sih gitu kedepannya seperti apa gitu. Nanti ketika ada dialog antara mahasiswa dengan perusahaan dan sebagainya. Oke.
Tapi nanti itu kita lanjut pada season selanjutnya. Saya mau ke Bagus juga ini Pak, kita ulas lebih dalam gitu. Oke, Pak Ketua HIPMI Kabupaten Sumba Barat nih, Bung Adeni Muhadi Saputra ya. Bung Aden, saya Siap. langsung tembak aja ini. Karena memang bobotnya agak beda ini Bung Aden. Sudah kita tahu bahwa pengusaha lokal ini, pelaku UMKM ini udah barang tentu menjadi tulang punggung ekonomi di kabupaten kita ini. Nah, terkait pengusaha lokal dan UMKM ini, apa sih yang membuat ini? Saya masih penasaran sampai hari ini. Apa sih yang membuat mereka sulit sekali masuk dalam ekosistem PT Aman Mineral ini, Bung Aden? Itu berikan gambaran kepada kami ini, Bung Aden. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya berhipmi ini dari 2014, Bang. Dari berarti masih ada nyawa Nyumon kan? Ya, ya. Oh. Sampai saat ini dan hampir kan HIPMI ini kan umur kita dari 17 tahun sampai 40 tahun. Nah, dan saya ini periode terakhir lah. Dan insya Allah bulan depan saya sudah tidak menjadi ketua lagi. Oke. Jadi di HIPMI ini jaringan kita kan nasional dan kami di backup oleh peraturan presiden dan oleh kementerian. Saat itu bulan senior kita Bang Bahlil, Bang Sandiaga Uno juga di atas pembackup. Jadi dari pemikiran teman-teman HIPMI ini, jadi ada kewajiban pengusaha-pengusaha besar gitu. Ya kita fokus lagi ke daerah gitu. Jadi semua pengusaha besar yang datang dari luar, apakah asing atau nasional, wajib menggandeng UMKM, pengusaha-pengusaha lokal daerah untuk tumbuh dan berkembang bersama. Wajib ya? Itu kewajiban. Dan itu kewajibannya itu di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja itu. Oke. Terus Undang-Undang 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, jadi saat peralihan mulai membangun smelter saat itu HIPMI melalui Kementerian BKPM itu hari Senin tanggal 30 Januari 2023 HIPMI KSB itu diberi diberi MOU gitu dengan Aman. Oh iya. Saat itu untuk kerjasama nilai investasi saat itu sekitar dikasih awal itu sekitar 500 juta dulu dilihat untuk perkembangannya. Jadi sebagai syarat di sini tuh sebagai pemenuhan persyaratan pemberian fasilitas penanaman modal. Jadi memang ada satu syarat di Kementerian Penanaman Modal itu. Jadi setiap usaha yang datang itu wajib menggandeng pengusaha nasional daerah. Nah, dan itu di tanggal 30 Januari 2023. Di HIPMI di daerah ini kami punya anggota 50, Bang. Jadi 50, dari 50 ini yang rata-rata UMKM. Ya. Dari UMKM itu yang besar itu cuman 2 itu yang lagi gabung dengan Aman itu adalah RUM dan TMU Bank Excel. Itu aja yang saya tahu yang uangnya besar. Kalau yang lain kan UMKM lah secukupnya. Dari pemberian fasilitas itu kami ditawarin awalnya project escort, Bang. Jadi kayak LSM gitu. Jadi ngawalin truk dari Peri ke Batu Hijau. Jadi itu ditawarin ke kita. Jadi HIPMI ya saya bilang kalau saya ambil terus di tengah jalan saya bentrok dengan LSM gimana gitu kan. Akhirnya kan saat itu saya ditawarin. Ditawarin 9 unit Hilux, 3 Innova. Dan syaratnya itu harus nopol lokal. Nopol EA. Dan harganya itu, Bang, kalau kita masukin ke Batu Hijau itu 18 juta. Sementara di luar kita main dengan PT-PT kecil itu. Ya kayak aset, riset, apalah PT-PT kecil di bawah itu 25. Kan aneh kan, harusnya dengan main di Aman, harusnya kan kita dapat lebih besar. Betul. Nah, akhirnya saya bilang hitung-hitungan ya, mohon maaf ya, kalau kita kredit sampai 5 tahun sementara kontrak kita cuma 2 tahun, Bang. Itu ada hampir saya mau approve itu. Seandainya saya approve dan saya tidak bisa melaksanakan itu pasti kena penalti. Gitu. Jadi itu histori yang dengan Aman ya. Yeah. Jadi itu HIPMI.
Itu HIPMI. Itu HIPMI. Itu HIPMI. Jadi itu gambaran bahwa sekelas HIPMI saja yang organisasi yang memang legal ya, yang memiliki struktur sampai ke tingkat nasional ya. Itu susahnya masuk ke ekosistem di dalam PT, mendapatkan pekerjaan di PT Aman Mineral itu susahnya setengah mati ya. Apalagi dengan teman-teman yang memang backgroundnya sebagai pengusaha lokal nih, yang dari era Newmont sekarang. Gimana ini solusinya Pak Ketua? Jadi kemarin itu di tanggal berapa nih? Saya di tanggal 10 Desember itu saya bersurat resmi ke Aman untuk minta audiensi untuk bersilaturahmi lah dengan Aman Mineral Industri untuk kita dikasih kesempatan lah apa sih yang peluang-peluang yang dalam. Kan kita ada 50-an anggota nih. Apa sih yang bisa kita suplai gitu. Ternyata kami alhamdulillah diterima tapi bukan oleh manajernya tapi oleh teman-teman di lapangan yang biasa kita ketemu di lapangan itu. Ya, mereka katanya terbuka gitu. Kami dikasih link katanya. Iya, dikasih link untuk daftarkan perusahaan kita untuk jadi subkonnya Aman. Yang di e-commerce itu ya. Iya, itu ada linknya dan kami daftar. Sampai saat ini nggak ada responnya, Bos. Nggak ada sama sekali. Itu nggak ada. Itu HIPMI, Pak. Menjadi pertanyaan gitu. Iya. Enggak. Ini real aja lah. Ditanya mungkin kan ada di profil kita kan usahanya apa kayak saya nih kan. Sebentar dulu Pak Ketua. Jadi begini. Selain HIPMI di Kabupaten Sumbawa Barat ini kan ada pengusaha lokal. Pengusaha lokal mungkin sebagian yang tidak tergabung dalam HIPMI, Pak. Mungkin melalui Pak Ketua HIPMI juga hari ini dengan adanya podcast ini kan. Jadi keluh kesah mereka selama ini karena mereka menuntut keadilan gitu loh. Bagaimana mendapatkan peluang, mendapatkan pekerjaan di sana gitu segala macam. Gimana kalau dari HIPMI aja susahnya minta ampun seperti ini, bagaimana dengan teman-teman yang lain gitu loh Pak Ketua? Jadi yang saya lihat sekarang ini kan teman-teman Aman ini mainnya itu langsung direct, saya lihat ya, langsung ke pemerintah gitu. Saya lihat ya, karena saya lihat ya langsung direct ke pemerintah. Teman-teman pengusaha lokal ini harusnya kasih ada booth gitu loh Bang. Jadi kita punya usaha apa, dia kan kayak ada counter ini loh Bang. Untuk kita mau usaha itu kan, oh ini saya punya usaha ini gitu kan, apa peluangnya ada di sana, kita ngajuin profil. Jadi ini seolah-olah kita hanya disuruh masukin aja Bos. Oh gitu. Kita masukin profil udah, nggak ada apa. Terus kita hubungi siapa gitu kan? Nggak paling kalau kita ketemu mohon maaf. Ya tahu lah teman-teman kapasitasnya kan teman-teman lokal yang nggak punya kebijakan gitu. Maksud pingin lah. Oh di Aman itu misal maaf ya, dia ada pengusaha datang nih, dia mau buka proyek, mohon maaf mau bangun kayak mes misalkan. Dia buka pengumuman teman-teman, ayo gabung, ini ada mau bangun mes. Siapa mau gabung? Apakah dia mau suplai mobil, suplai bahan untuk kerangka, atap gitu atau suplai manpower. Karena jujur yang teman-teman gabung ini, mohon maaf, pengusaha luar yang datang ini dia hidupnya dari pengusaha lokal. Saya punya teman tuh namanya Lotes. Waktu kita menghadap, saya kaget Bang, itu 1M dia rugi. Dia gabung dengan pengusaha partnernya Aman dan di situ dan dia tidak dibayar. Itu namanya Lotes, itu ada di Sekongkang dan dia curhat itu. Parah. Saya ini Bang, pas kalau awal-awal oke lah, pas terakhir-akhirnya baru dibayar. Jadi agak telat pembayarannya. Kan 40 hari gitu kan. Jadi kalau kita mau gabung sama Aman atau partnernya Aman itu invoice-nya itu 40 hari. Gitu. Ya, jadi minimal 3 kali modal. Jadi kalau teman-teman harusnya kan mohon maaf mereka datang harus siap cash lah. Anggaplah kayak saya nyuplai mobil harusnya minimal nih saya suplai mobil sampai tanggal udah kita dibayar karena dia datang pasti ada uang kan. Harus ada rekening koran dan lain-lain. Atau kita nyuplai makan. Itu perusahaan-perusahaan. Saya nggak yakin sekarang teman-teman berani pasti dibayarnya minimal tuh 14 hari. Misalnya kita makan 14 hari. Jadi kita tetap sediakan 3 kali modal. Saya pinginnya misalnya ada Aman nih, Aman datang gitu kan. Atau partner ya Aman datang. Dia kontraknya misalnya yaudah kalau habis sampai tanggal besoknya dibayarkan. Kan kecil-kecil juga Bang. Misal kayak nyuplai pick up gitu kan. Pick up berapa sih? 6,5 juta gitu kan. Satu. Harusnya sampai akhir bulan
Udah bayar aja gitu. Dia pasti nunggu 14 hari administrasi dan lain-lain. Kalau kita telat belum lagi dan lain-lain. Jadi saya lihat teman-teman Aman ini tidak serius dengan pengusaha lokal. Pengembangan gitu. Pengusaha lokal ya, tidak serius. Yang saya lihat itu pengusaha luar dari teman luar datang, terus teman luar ini baru nyari teman. Gitu. Iya, apakah dia mau partnernya dengan toko bangunan dan lain-lain. Seolah-olah ini teman-teman datang hanya sebagai bendera aja, nanti uang modalnya orang-orang lokal juga. Kenapa tidak diberdayakan pengusaha lokal? Iya, harusnya sih seperti itu. Tapi keran-keran itu saya sudah sering buka WA juga, ada namanya di sini untuk eksternal ya, komunikasi. Nggak ada, seolah-olah mohon maaf, bank itu, bang, kalau saya ke bank BRI gitu kan, pakai nama HIPMI gitu, dikasih yang penting ada kontrak bang, ada uang. Misal Mandiri gitu. Yang penting sekarang ini pemerintah melalui teman-teman HIPMI ini dikasih karpet merah untuk permodalan. Termasuk pengusaha lokal lainnya ya? Iya, termasuk. Iya. Jadi di daerah kita ini, setahu saya Asosiasi Pengusaha Muda itu, Pak, HIPMI itu ada HIPMI dan ada Japnas. Japnas itu jaringan pengusaha nasional. Itu ketuanya Bang Niko. Itu. Ditahan dulu. Saya sudah dapat poinnya tadi bahwa saya sudah bisa menerka itu seperti apa sulitnya masuk dalam ekosistem bisnis Aman Mineral nih, apalagi pengusaha-pengusaha lokal kelas ini, Bang. Ya bukan kelas, tahulah seperti apa kekuatan finansialnya seperti itu. Tapi itu nanti kita akan kupas lagi, Bang. Saya kembali ke Bang Iwan sekarang. Saya ulang pertanyaan tadi, Bang. Iya. Apa sih yang menjadi kendala tenaga kerja lokal kita ini? Ya sama kayak tadi, kesempatannya, peluangnya untuk bisa bekerja di tambang ini, Bang. Satu hal, Bang, yang perlu saya tanyakan lagi. Kalau semisalnya Abang ini saya anggap sudah sesepuh ya kalau di tambang itu, Bang. Mantan ketua serikat pekerja lagi, Bang. Kalau Abang diberikan kesempatan ya, untuk berdiskusi, berdialog dengan perusahaan, apa yang Abang ingin sampaikan ke perusahaan ini, Bang? Iya. Yang pertama dulu, Bang Heri. Ini kita lihat apa sih susahnya pekerja lokal untuk masuk. Sebenarnya nggak ada susahnya. Yang seperti kita bilang tadi, orang cuma 2.500, kesempatannya itu sampai 40.000 gitu kan. Terus yang masih banyak di luarnya skillnya sudah mumpuni gitu. Malah di tambang-tambang di luar daerah ya. Bahkan sampai di Freeport, di Kalimantan, di Sumatera, teman-teman pergi ke sana gitu. Nah, sekarang yang menjadi kendala utama itu justru datangnya kelemahannya dari pemerintah kita sendiri gitu. Jadi kenapa dari pemerintah kita? Pemerintah kita lemah pengawasannya. Ya, seharusnya memberikan penekanan. Berapa sih perusahaan yang akan ketika datang perusahaan dari luar gitu kan, mereka secara otomatis akan membawa pekerja mereka sendiri gitu. Nah, seharusnya ada batasan-batasan tertentu diberikan oleh pemerintah. Nah, ketika hal ini menjadi luang dan tidak ada pembatasan-pembatasan itu, maka secara otomatis perusahaan ini mengabaikan pekerja lokal. Gitu. Nah, toh yang datang dari paling-paling pekerjaan yang paling banyak saat ini adalah konstruksi kan. Nah, kalau konstruksi ini kan tidak juga membutuhkan skill yang terlalu tinggi gitu kan. Buruh kasar. Iya, buruh kasar saja gitu. Nah, hanya di selevel itu aja susahnya masuk. Nah, terus apa untuk memperlihatkan bahwa ada keikutsertaan pemerintah di situ? Dibukalah namanya keran satu pintu di pemerintah. Tapi penyerapannya kan juga tidak maksimal. Nah, itulah yang kita bilang. Nah, ketika diberi ruang oleh pemerintah, sudah semakin menjadi-jadi. Ini salah satu contoh nih, Bang Heri nih. Salah satu contoh nih. Apa persoalan yang terjadi di AMNT ini dengan pekerja lokal sehingga dulu pekerja yang telah membangun Batu Hijau ini sampai belasan tahun itu di blacklist. Coba. Alert list. Nah, dan celakanya lagi dia tidak boleh masuk ke dalam Batu Hijau, lingkar tambang itu tidak boleh masuk sama sekali. Padahal kesalahannya kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Gitu.
Nah, negara aja menjamin rakyatnya gitu kan? Atau jangan-jangan Aman Mineral nggak berani bayar salary seperti Newmont mungkin. Mungkin Cina sentris ya, mungkin ya. Sekarang ya bisa saja dari sisi itu Bang Heru. Ada yang saya mau sampaikan Bang. Siap. Saya dapat informasi nih Bang, bahwa pemerintah daerah kita hari ini belum memiliki data pasti berapa istilahnya komposisi tenaga kerja lokal di semua di PT Aman Mineral dan perusahaan mitra bisnisnya di bawah Bang. Yang kedua Bang, saya dapat informasi juga bahwa tenaga kerja antar daerah ini dari luar itu banyak tidak dilengkapi dengan dokumen akadnya, AKL-nya dan sebagainya Bang. Apa ini juga menjadi faktor itu kenapa tenaga kerja lokal kita tersisihkan Bang, atau memang sengaja ditutup gimana Bang? Ini jelas lah ya. Iya. Jelas lah. Pertanyaan pertama tadi apa itu? Yang mana? Yang tadi pemerintah daerah kita belum memiliki data. Nah, ini kan menarik nih. Kok bisa susah sekali mendapat data di AMNT? Data sistemnya AMNT sudah luar biasa. Contoh nih, semua orang yang mengurus sekelas ID card saja, itu approvalnya itu langsung harus dari AMNT. Nah di sana ada satu tempat yang kepengurusannya itu ID card saja. Jadi yang mengurus di ID card itu semua data siapa saja yang masuk, bukan hanya karyawan, bahkan tamu pun itu terekod di sistem. Terus apa yang tidak bisa diakses? Kalau dibilang tidak diberi, mungkin iya. Atau kalau jangan-jangan pemerintah nggak minta, gitu kan? Nah jadi atau pemerintah nggak punya nilai tawar itu? Saya khawatirnya begitu karena ketika diberikan kelonggaran-kelonggaran begitu kan. Nah apa yang tidak bisa diakses? Orang mereka semua pakai sistem kok. Itu by name by address. Kita tahu mana orang lokal yang masuk, mana orang luar yang masuk, siapa yang tamu. Jangan-jangan kalau dibuka ya. Tapi kan bahaya Bang. Coba untuk apa coba? Kalau saya sebagai perusahaan nih Bang, kalau saya buka nih. Ternyata komposisi lokal itu hanya di bawah 20% Bang. Sementara di daerah ini kan punya regulasi Bang, ada perdanya, ada perbubnya terkait komposisi itu kan. Nah itu dia. 60%. Nah itu dia. Sekarang kan kita kejar nih. Seharusnya kan mudah kita kejar. Dari data sistem yang ada di tempat pembuatan ID card saja itu sudah bisa dikejar kok. Bisa ditanya perusahaan ini, coba lihat mana komposisi karyawan lokal yang berada di sini nih. Kalau benar 40.000, seharusnya tidak ada lagi di tahun 2025 ini tidak ada lagi pencari kerja di KSB. Masa sih pemerintah daerah kita nggak punya nyali Bang? Hanya untuk sekedar minta data itu Bang? Itu yang kita khawatirkan Bang Heri. Sebenarnya kita support nih. Apa kekurangan dari pemerintah daerah kalau misalnya dengan pencari kerja ini seharusnya bersinergi lah. Sekiranya apa sih yang bisa kita bantu dari pemerintah daerah ini supaya kami juga dari pekerja atau teman-teman yang pencari kerja ini tidak menyerbu ke dinas tenaga kerja gitu. Yang saya lebih takutkan begini Bang, jangankan komposisi tenaga kerja lokal, jumlah perusahaan mitra bisnisnya Aman Mineral ini pemerintah nggak tahu lagi. Saya dengar bocoran terakhir nih, AMNT yang menyampaikan jumlah pengusaha atau badan usaha yang masuk ke sana di terakhir itu adalah hampir 700. Coba. Yang dirilis kemarin cuma kurang dari 200. Katanya dari 200 kan? Waduh, tapi aktualnya hampir 700. Nah, yang sudah agak lama bermain sekitar 400-an. Nah, di project smelter ini banyak sekali perusahaan-perusahaan yang masuk gitu. Nah, dengan sebanyak itu saya kok jadi sanksi. Kenapa sih pemerintah itu nggak bisa ngelihat itu? Dan yang kedua, Bang Heri yang disampaikan tadi itu. Bagaimana ketika masuk tenaga kerja yang diangkat itu antar daerah itu apa sih filter yang bisa dilakukan atau sejauh mana pemerintah telah melakukan itu? Saya pikir kayaknya nggak ada deh. Itu cuman hanya dalam bentuk pelaporan saja. Tapi ada konsekuensi dan sebenarnya harusnya ada konsekuensi kan. Dan yang kedua seharusnya ada kepengawasan di situ. Jangan-jangan cuma yang diminta sama perusahaan dari luar ini mintanya cuma 10 yang datang 100 gitu kan. Nah baru memberikan ruang bagi pekerja lokal ini dengan notabene yang dilaporkan tapi fiktif gitu.
Nah sebenarnya itu harus terjun mereka melihat lagi benar nggak aktual dari situ, dan seharusnya ada ruang kerjasama dengan PT Aman. Satu perusahaan yang masuk ke sana pasti direkod oleh Aman berapa jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Karena itu tertera juga dalam kontrak mereka. Seharusnya mereka bisa tahu gitu. Nah itulah yang kelemahan-kelemahan yang saya lihat di situ, Bang. Tadi Bang, kembali ke poinnya tadi. Jadi tenaga kerja lokal kita sekarang ini susah sekali dia untuk dapat bekerja di tambang ini. Poin apa yang paling Abang lihat nih sebagai poin yang paling krusial sebagai tantangannya kita ini, Bang? Dan itu tadi, Bang, pertanyaan saya yang kedua tadi, Bang. Kalau Abang ini diberikan kesempatan itu untuk berdiskusi dengan perusahaan dengan pemerintah daerah, apa sih sebenarnya yang perlu Abang sampaikan kepada mereka, Bang? Kalau saya lihat kondisi pekerja sekarang yang notabene-nya itu boleh kita bilang mereka terpaksa bekerja dah. Itu jadi daripada mereka tidak punya kegiatan gitu ya. Apalagi teman-teman yang status pekerjaannya itu berada di subkontraktor gitu. Ingat, tambang ini sebenarnya pemberlakuan upah minimumnya itu tidak cocok dengan upah minimum kabupaten. Dia harus ada upah minimum tersendiri di sektor pertambangan. Betul. Nah bayangkan saja dengan gaji yang sekarang rata-rata mereka terima cuma 5 juta gitu ya, 8 juta. Dengan harga barang saat ini mereka nggak mencukupi sebenarnya, dan itu perusahaan tahu itu. Nah harapan kita sebenarnya cobalah dari segala lini, terutama pemerintah gitu. Ini harus diperhatikan nih. Yang pertama, keberadaan investasi terbesar di Kabupaten Sumbawa Barat ini seharusnya dia bisa mendongkrak pendapatan atau bisa mesejahterakan seluruh karyawannya. Nah supaya nanti terasa bahwa dengan keberadaan dia ini menghidupkan seluruh elemen gitu di Kabupaten Sumbawa Barat ini. Nah harapan saya sih sebenarnya kalau misalnya bisa itu diberi ruang, artinya ada penyampaian dari pekerja yang bisa disampaikan langsung kepada perusahaan, dibentuk dalam bentuk seperti dulu adanya serikat pekerja. Nah serikat pekerja ini kan bisa memberikan masukan yang lebih baik kepada perusahaan supaya perusahaan ini tidak jalan seperti kacamata kuda, taunya bisnis dan ini harus ada keuntungan gitu, tapi tidak melihat dari aspek pekerjanya. Pekerja sejahtera enggak? Nah kita nggak boleh kembali lagi ke zaman penjajahan nih, ya kan? Dengan mengekang kebebasan berekspresi atau menyampaikan sebuah aspirasi. Nah kalau seandainya ada itu, maka hubungan industrialnya pasti bagus gitu kan, dan segala informasi bisa didapat. Dan sekarang yang perhatikan ya Bang Heri ya, hampir semua perusahaan yang ada di sana rata-rata tidak dia memberikan perjanjian perusahaannya kepada pekerjanya. PP maksudnya? Iya, peraturan perusahaan. Karena di sana sudah nggak ada namanya ada cuma 2 perusahaan yang mempunyai PP ya PKB, tapi hampir secara keseluruhan itu tidak ada yang memberikan itu. Nah, yang kedua, aturan main tentang sanksi itu dia tidak mengacu lagi kepada aturan gitu. Jadi selama atasannya tidak suka, hari itu juga harus pulang. Nah, nggak ada lagi perselisihan. Nggak ada perselisihan. Nggak ada hubungan industrialnya sehingga dia membuat hubungan industrial yang tidak harmonis dalam sistem pelaksanaan pekerjaannya. Nah, harapan saya kalau ketemu dengan pihak Aman ini, buka ruang lagi keran untuk berdiskusi sehingga apa yang kita katakan hubungan industrial yang harmonis itu bisa terjadi. Ini bisa membantu perusahaan, juga bisa membantu para pekerja. Jangan sebelah begitu kan. Mungkin itu Bang Heri kalau harapan saya. Bang Heri. Oke Bang, nanti kita akan lanjutkan Bang. Saya kembali ke ini Dinda Haris Fahrul Aziz. Siap, Kanda. Selaku Presiden BEM Universitas Cordova ya. Dinda, saya perlu sampaikan kepada Dinda bahwa dari tahun 2022, 2023, 2024, 2025, jadi tahun 2023 ada sekitar 6,8 juta US dollar untuk program pemberdayaan. Nah, tahun-tahun seperti 2024, 2025 sekitar 5 juta US dollar ya, 20% di dalamnya, di antaranya. Jadi tadi kalau
5 juta US dollar sekitar 70-an miliar ya. Perlu saya sampaikan di situ ada 20% yang sudah disepakati dalam blueprint itu masuk dalam sektor pendidikan. Salah satunya adalah untuk beasiswa mahasiswa di perguruan tinggi S1, S2 dan S3. Bahkan ada kesepakatan dengan salah satu antara PT Aman Mineral dengan salah satu NGO yang pernah menyuarakan ini. Mereka menyepakati bahwa 30% dari PPM ini untuk sektor pendidikan, dalam hal ini beasiswa. Nah, kalau ini sampai detik ini belum dirasakan oleh teman-teman adik-adik mahasiswa, apa yang mau disampaikan kepada perusahaan? Sebelumnya ini kayak curhat mahasiswa ya, kayak curhatan hati mahasiswa. Sedikit cerita sebelum saya menjawab apa yang ditanyakan. Saya perlu sampaikan bahwa ini adalah kewajiban perusahaan, ya. Betul. Ini kewajiban perusahaan. Ya. Oke. Jadi masa tahun 2020 atau 2019 sampai 2022 awal masuk dari mahasiswa itu, kita mahasiswa itu sering kali untuk bagaimana turun langsung ke sana untuk mencoba menggali, untuk mencoba kita ingin informasi, ingin coba menyuarakan hak kita gitu kan. Namun sering kalau kata tadi Kanda tadi memang betul, sering kali PT Aman ini kayak menghindar diri gitu bahasanya. Gitu. Kami saja sampai di sana itu tidak diberikan ruang gitu bahasanya. Oh, berarti sudah pernah dilakukan upaya ini ya teman-teman mahasiswa ya? Jadi teman-teman mahasiswa itu pernah turun saat itu kisaran 80 orang atau 50 orang itu kita pernah pergi ke sana. Nah, nyampe sana kita ini malah ditahan gitu bahasanya, bukan ditahan kayak di penjara enggak. Maksudnya kita tidak bolehkan masuk di situ. Kami sampai berbusa mulut kita juga itu kita asli nggak didengar gitu apa yang kita coba aspirasikan, kita coba sampaikan. Sama halnya kayak tadi yang saya sampaikan. Kalau tadi misalkan abang tadi mengatakan bahwa pekerja yang di KSB ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan karena banyaknya sekali persyaratan. Jangankan untuk hal lainnya ya, untuk bikin bed aja itu kan bahasanya harus ada ini harus dari awalnya langsung. Sama halnya kayak kita Universitas Cordova ini ada namanya itu prodi pertambangan. Dari awal dibentuk prodi pertambangan ini, dari pertambangan di Universitas Cordova ini nggak pernah nyentuh langsung atau pergi untuk belajar langsung dalam lingkaran aman. Kita selalu saja ada persyaratan itulah yang harus kita coba gali gitu. Bahkan kita juga sulit untuk dari pertambangan ini untuk mempelajari langsung kan dah. Dari BEM sendiri, apa kira-kira langkah yang akan coba rencanakan, di-planningkan ke depan ini terkait agar perusahaan ini bisa kooperatif gitu loh, bisa maksudnya program-programnya bisa sampai ke teman-teman mahasiswa ini. Paham. Okay. Jadi insyaallah akan melaksanakan yang namanya hearing ke PT Aminti. Kita lihat apakah ketika BEM aja bergerak ingin bersilaturahmi masih ditahan. Insyaallah mungkin bukan hanya BEM saja yang akan ikut terjun. Mungkin mahasiswa bahkan Torna Desa pun kita akan coba ajak gitu. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu untuk bergerak gitu. Apakah kita masih terus dikekang? Apa kita harus kenapa kita ini kayak ibaratkan di penjara bang? Betul, kayak di penjara gitu. Kita yang punya kuasa, kita yang punya alam, kita yang punya sesuatu hal itu, tapi kita nggak diberikan gitu. Padahal itu kewajiban mereka ya. Pernah ada namanya Aspa Foundation. Mereka tuh Aspa Foundation itu diberikan ruang. Karena apa? Karena ada MOU kerjasama Aspa Foundation dengan PT Aminti. Kalau masa Newmont, kalau pernah diceritakan oleh Kanda Aden, Ketua HIPMI, pernah kami silaturahmi dengan beliau, Kanda ya, sempat diceritakan bagaimana Newmont ini terbuka. Benar kan ya? Saat itu diceritakan oleh Kanda Aden itu bahwa PT Newmont ini memberikan ruang pembelajaran, bisa kita untuk gali informasi, bisa kita terjun ke sana langsung ya Kanda ya? Ya itu pernah diceritakan oleh Kanda. Cuman ketika mahasiswa prodi pertambangan di PT Aminti sulit. Bahkan kita untuk mencoba silaturahmi, kan kita di pertambangan ini kita sudah coba gali. Alhamdulillah prodi pertambangan mahasiswa Cordova ini alhamdulillah kita katakan unggul lah bahasanya, karena baik di SPL-nya, baik di teknik lapangan itu mereka lebih unggul daripada prodi universitas lain. Saya berani mengatakan seperti itu karena bukti nyata. Nah, ketika kita ingin menggali langsung di PT Aminti itu kita bahasanya banyak sekali persyaratannya gitu. Kayak kita mau nikah gitu, harus ada isi ini, isi itu, ini. Tapi ketika kita laksanakan tuh kita diberikan ruang gitu. Makanya kita akan coba BEM ini akan terjun langsung untuk bagaimana melihat apakah
Hering ini, apakah PT Aminti ini masih memberikan kekangan kepada kami atau bagaimana? Maksudnya hearingnya nanti ke DPRD? Meminta hadirkan Aman Mineral. DPRD kita bukan menghadirkan, Pak. Artinya kita akan terjun langsung. Oh gitu. Ya, jadi kita insya Allah akan turun ke pemerintahan daerah dulu untuk bagaimana untuk melihat pemerintah ini untuk memandang PT Aminti ini seperti apa gitu. Perlu saya sampaikan Dinda dulu pada era Newmont dengan adanya program beasiswa Bulaieng, beasiswa Platinum, beasiswa emas, beasiswa perak. Sepanjang dia adalah putra putri daerah Kabupaten Sumbawa Barat, dia tidak peduli dia mau kaya, mau miskin, mau dia berprestasi atau tidak, pasti semuanya akan mendapatkan beasiswa dari PT Newmont. Betul. Ya, ini sekedar pembandingan aja sebagai ada menjadi gambaran bahan gitu. Ya bagi teman-teman mahasiswa hari ini. Dan perlu saya sampaikan juga di tengah-tengah masyarakat kita hari ini juga bahwa ya banyak sekali orang tua yang saya dengar kesulitan menyekolahkan anaknya gitu. Ini yang memang harus dia terus diperjuangkan oleh rekan-rekan mahasiswa termasuk dari BEM. Saya sendiri karena saya hanya tinggal berdua sama ibu sebelum itu dia. Sampai kedua orang tua saya pun bekerja keras gitu. Sampai berdagang itu kita bilang hampir keringat darah gitu. Tapi masa betul yang dikatakan nggak ada pandangan melihat KSB ini seperti apa gitu pada pendidikan. Ini adalah hak yang harus kita tuntut gitu, dan itu kewajiban mereka yang harus mereka bayarkan, harus mereka berikan. Nggak ada alasan di situ. Tapi nanti kita akan lanjutkan. Saya ke Bung Aden dulu nih. Saya ingin masuk lagi nih. Bung Aden. Siap. Pak Ketua HIPMI. Apa sebenarnya tantangan ini bagi pengusaha lokal kita ini, Bang? Bentar dulu, Bang. Apakah karena persyaratannya itu berat? Atau karena akses informasi yang terbatas? Atau terbatasnya modal gitu, Bang Aden? Ayo, yang mana ini? Yang membuat pengusaha lokal kita pada gulung tikar semua hari ini nih. Jadi gini Bang Heri. Jadi pada dasarnya kita berbisnis kan kolaborasi ya. Yang penting kita dikasih ruang saja dan informasi. Itu saja. Iya, itu saja. Kalau masalah modal, insya Allah lembaga-lembaga keuangan kita kan kayak bank kita, bank BUMN ini insya Allah siap backup selama kontrak itu jelas. Oke. Ya, jangan, maksud saya Aman buka nih. Saya dia kan ada plan dia. Tahun ini saya akan buat ini kan dia buka. Oke, tahun depan misalnya kan dipanggil pengusaha semua lokal ini. Tahun depan kami akan adakan, mohon maaf nih, plannya untuk membangun camp konstruksi camp misalkan. Nah, ya udah teman-teman pengusaha atau kontraktor lokal yang punya pengalaman di situ pasti akan mempersiapkan diri. Jangan ujuk-ujuk camp gitu ya. Kan susah nih kan, minimal nih, mohon maaf, bayangkan kalau camp itu dipegang oleh orang lokal, Bang. Teman-teman mahasiswa ini yang teknik sipil di Cordoba kan ada teknik sipil, ada geologi, ada apa kan, dia pasti akan dilibatkan. Pasti akan dilibatkan, minimal dia PKL. Kalau zaman saya dulu ada PKL. Kalau pengusaha lokalnya mendapatkan kesempatan dan pekerjaan, pasti akan mencari orang lokal dulu. Betul. Pasti masuk akan digandeng. Benar itu. Ya, terus atau dia misalnya mohon maaf tahun depan akan ada pertumbuhan tenaga kerja anggaplah 2.000 atau 3.000 misalkan. Nah, jadi seandainya Aman mau terbuka seperti itu. Buka akses informasi atau minimal yang membuat saya bingung begini Pak Ketua. Gini, banyak sekali pengusaha-pengusaha lokal era Newmont dulu. Itu mereka track recordnya baik dinilai oleh perusahaan, oleh Newmont Nusa Tenggara. Mereka banyak sekali mendapatkan reward dan lain-lain sebagainya selama masa beroperasinya PT Newmont ini. Yang anehnya ketika ini beralih ke PT Aman Mineral, hampir semua akses ini, kesempatan mendapatkan pekerjaan di sana nggak diterima sama sekali oleh pengusaha-pengusaha lokal. Bahkan nyaris tidak ada gitu loh, Pak. Berarti masalahnya di situ adalah memang akses informasi ini ditutup atau memang persyaratannya memang sengaja dibuat berat atau gimana Pak Ketua, gimana? Jadi gini Pak Bang Her, kalau mau kebuka aja udah. Ini kan barang
barang gaib ini bang. Sorry, jangan bilang semua barang gaib. Kalau kita nggak punya kenal, mohon maaf ya, di dalam itu kan like and dislike aja. Mohon maaf. Saya pernah ngalami itu dan saya pernah dimintain ini. Yang gak usah lah sebut namanya. Saya pernah nyuplai gitu. Ke PT kecil lah, gak usah ke Aman lah. Kalau Aman mungkin ya clear dia kan. Tapi ada oknum di dalam itu yang ngurus-ngurus itu. Pasti dia minta, mohon maaf kalau nggak cocok gitu. Dia dapat selisih gitu kan. Paham. Ini bisnis bang. Ini bisnis bang. Jadi tapi era Newmont yang kayak begitu-begitu. Kak, kalau di era Newmont nggak ada kayak gitu bang, terbuka. Misalnya misalnya PT, mohon maaf ya, saya dulu di bawahnya ada BMP, ada PSI, ada ini gitu. Tapi kan di Geotek dulu kan dia buka, udah tender ini sekian, yaudah siapa yang ikut, kita verifikasi, oh benar dia ada, mohon maaf kayak Geotek ya, di Geotek ya, rig-nya ada, terus kualifikasi tenaga kerjanya jelas, sertifikasinya jelas, oke silakan landing, tinggal harga kan. Sekarang ini bos, nggak ada itu. Saya mau masukin nih misalnya. Misalnya saya supply ini, udah masukin gitu kan. Oh misalnya standar aman itu berapa sih gitu kan. Atau minimal sekarang mau main beras lah. Ini berapa yang makan di itu ISS. Udah. Atau jangan-jangan para yang mendapatkan pekerjaan yang ada dia di pasti aman, ada pi itu. Maksudnya sudah di endorse duluan mungkin dari sana. Iya. Ya maksudnya gini bang. Bukan pengusaha lokal maksudnya. Ya saya sempat di perjalanan itu. Kalau tunjuk hidung kan tidak enak hidup kan. Ini bukan rezeki orang juga kan. Ya kalau bilang tuntut pencemaran baik dan lain, saya nggak sebut nama. Jadi banyak lah oknum-oknum di dalam itu. Jadi kalau kita mau dapat kerjaan, dia dapat pi sekian. Nggak banyak sih. Tapi kalau kali lama kan banyak juga bang. Jadi sudah dapat selisihnya kecil dan kita dapat ini. Dan saya pengalaman itu, ya udah. Kita mau menuntut oh ini ada main ini, ya nggak ada buktinya kan. Invoice-nya lama lagi. Kalau invoice jelas itu bos. Itu kalau mau main di aman itu 3 kali modal. Karena kalau main di aman di kontraknya jelas ada MOU, nanti saya tunjukin. Dia itu 40 hari setelah invoice diterima. Misalnya kita pakai mobil ini, misalnya mobil 1 bulan. Misalnya owner mau ini lagi liburan atau apa kan mundur ini nih. Kelek masuk ke bendara itu 40 hari dari itu. Berarti kita harus 2 kali modal atau 3 kali modal. Nyonyor. Dan berapa pun selisih. Bisa kalau seperti itu. Oke. Jadi gini itu cerita ya kasusnya. Iya, ini kenapa saya ngomong itu apa yang saya alami. Dan kita misalnya kayak mobil harus sediain bengkel. Ya kalau bengkel dan lain oke, kami siap gitu. Yang penting harga masuk misalkan kayak gitu. Terus contoh misal komoditi yang lain teman-teman, pembinaan kayak pengusaha daging. Daging misalkan. Seandainya mau, bro, sidain daging untuk sekian, mau ndak gitu. Tapi speknya kayak gini ya. Tapi janganlah speknya kelasnya Australia, New Zealand ya enggak juga. Lokal kan kita mohon maaf tahu lah kan makannya juga apa gitu kan. Tapi yang paling riskan main itu mohon maaf, riskan main di sayur. Sayur kita dari mana sekarang? Dari Lombok. Datang dari sana, dia telat kapal dan lain bunyi. Jadi kalau lingkaran teman-teman pengusaha lokal ini bos, sakit. Serius? Sakit ya? Banyak dan ada namanya di Sekongkang tuh, tanya dia berapa dia rugi itu. Dia datang pengusaha ya, pengusaha gandengnya aman, berapa dia rugi dan nggak dibayar itu imposnya. Bahaya kalau misalnya ada yang menanyakan berapa sih pengusaha lokal yang sudah kamu berdayakan, nggak bisa jawab tuh pasti aman. Coba tunjukin yang saya tahu itu yang ngomong di media tuh itu ada orang dalamnya bos. Waduh. Iya, dia kan apa deh itu. Ya nanti kita sensor itu. Dia ada orang dalam bos. Iya gitu. Siap. Oke. Terus siapa lagi? Siapa yang bilang mitra dengan aman-aman tuh? Tahu dia bikin siapa? Oke. Ini kalau Pak Ketua HIPMI itu sudah kesal kayak gimana dengan pengusaha lokal tingkat bawah itu loh Bang ya. Kita jadi gini Bang Her. Kita pinginnya terbukaan aja. Terlalu Pak Ketua. Jadi apa sih sebenarnya yang perlu dibenahi oleh Aman Mineral ini agar semua pekerjaan ini merata, adil, bisa didapatkan oleh para pengusaha lokal ini? Jadi harusnya
saran bilang sama Aman ini buka aja informasi. Setiap misalnya kompetisi yang kita ajukan, kita punya profil perusahaan, bisa cek pajak dan lain, pas kita masukin minimal ada feedback. Terima kasih sudah daftar, kami akan pelajari. Setiap ada informasi terbaru kita di email aja. Masalah nanti kita dapat kerjaan itu apa enggak kan, yang penting dapat info. Jujur kita nih teman-teman di HIPMI ini kan enggak hanya 1-2 orang aja yang pure punya modal besar. Kalian tahu UMKM. Tapi kalau teman-teman UMKM kecil-kecil ini kan banyak uangnya yang jadinya, Bang. Jadi lebih ke kolaborasi aja sih, Bang. Jadi kita pinginnya Aman ini sebagai pusat ya. Mohon maaf sampai saat ini di KSB kan tidak kita pikir sebagai pusat industri, pusat ekonomi gitu kan. Ya dia mau terbuka aja. Untuk plannya dia akan plannya setahun misalnya. Ya gitu sih. Oh jadi yang bisa saya tangkap Bang Aden adalah bahwa kenapa pengusaha-pengusaha lokal kita memang mungkin ya dalam tanda kutip ada unsur kesengajaan bahwa akses informasi ini sengaja dibatasi gitu atau seperti itu. Memang ditutup. Memang ditutup ya. Dan transparansi ya. Kalau mau buka aja kantornya di mana. Di mana kita bisa dapat peluang pekerjaan, potensi apa tahun depannya. Kan mohon maaf Bang, kita nih kerjaan kan ada plan untuk tahun berapa, tahun berapa kan ada plan itu Bang. Kan kita bisa, mohon maaf. Contoh misal saya pernah di Geotek, plan tahun depan saya akan ngebor horizontal misalkan. Sampai 20.000 meter. Tahun ini 5.000 kan bisa kita siapin, mohon maaf. Kita siapin rig kita. Kan modalnya sekitar kalau misalnya drilling ya horizontal dengan manpowernya kita pakai tenaga lokal ya. Ini contohnya tempat saya biasa main lah dulu horizontal. Itu lokalnya tuh driller kita punya itu alumni Jepang tuh ada namanya Joni Sampuang. Dia lama di Batu Hijau, sekarang dia bisa main di Jepang. Apa nggak tahu dia bisa masuk Batu Hijau enggak apa di blacklist walau alam lah. Itu satu. Tenaga kerja lokal kita ada namanya Basit itu bisa bawa semua. Jadi maksudnya yang penting dia mau kebuka, mau buka peluang. Nah, intinya sih lebih inilah komunikasinya. Dia buka booth aja, booth misalnya contoh lah. Pemda sediakan, minta ke Pemda itu ada booth UMKM bekasnya Panjat Tebing itu. Buka aja booth informasi pengusaha, mau peluang usaha di Batu Hijau. Buka itu aja pakai. Atau booth tempat peluang beasiswa, masukin aja situ. Apakah dia nanti standar IPK 3,8 ya mohon dari atau mohon maaf buat peluang tenaga kerja. Nanti kan ada berapa perusahaan di dalam di mining berapa di apa namanya di produksi itu di konsentrator berapa di camp berapa ini berapa. Yang ada Bang, saya masuk ini juga tenaga kerja ini banyak jalur tikus masuk itu. Itu sih jadi sebagai pengusaha juga akses ditutup, saya bilang kan Mas. Saya ini Bang, mantan yang di asrama. Ini saya sedih juga dengarnya dia. Zamannya kami ini dulu Bang, beasiswa dapat. Era Newman ya. Ya eranya Newman itu. Saya di asrama itu ketua HPMSB saat itu Jogja. Itu atau ada Didi juga tuh yang ketua DPR tuh, ada Norpi dan itu mereka kalau yang pintar-pintar dapat beasiswa Gold kalau dia di UGM. Itu ada. Terus kalau yang mohon maaf yang swasta kayak kami ini apa? Perak platinum. Nah, itu yang pintar-pintar. Kalau yang anu-anu itu dapat beasiswa dapat kalau nggak salah uangnya bukan perak pokoknya yang nggak berprestasi penting dia lokal itu difasilitasi itu. Ada uangnya. Tapi dapat kan? Bos. Nah, terus kalau kita kena jurusan saya khusus geologis itu dikasih mau PKL udah tinggal langsung saya bisa PKL di Korset dulu. Terus kalau mau masuk misalnya itu ada kesempatan fresh graduate namanya. Jadi orang lokal. Berarti apa ini? Mahasiswa yang harus dilakukan sekarang ini sebagai senior. Jadi mohon maaf teman, agak sedih juga ini barang ini. Kenapa takut demo? Naikin aja. Jujur, saya kalau lihat mahasiswa anu tuh, kenapa mereka nggak punya kesempatan? Mohon maaf, saya kan keluar dari 2020, pas mulai awal kopi saya keluar dari Batu Hijau itu, saya pernah ngikut Bang Trisman saat itu dia ngajar mahasiswa itu. Betul. Banyak yang prestasi bos. Betul banyak. Banyak segi perintaran dan lain. Cuman kesempatan apa? Keberaniannya aja dia. Orang KSB itu dasarnya pemberani dan taat dia. Seandainya teman-teman Cordoba ini mahasiswa pertambangan
keluar ya, ambil aja 3 atau 5 taruh di survei. Kan masa nggak bisa pegang patok gitu? Masa harus mulai dari ITB sana? Pegang rambu itu loh, masang matok kan pakai teodolit. Terus taruh di geotek, jagain radar. Baca radar atau robotic total station. Itu orang tambang, taruh di main plan, bikin plan, taruh di dampingan. Masa nggak bisa nyedot, taruh MOM nyedot pompa itu di bawah. Jadi itu ya rumusnya. Taruh di reklamasi. Jadi kan ada tuh semua. Jadi itu ya rumusnya. Penting mau apa enggak itu. Mahasiswa berani enggak turun gitu loh kan. Ya itu aja. Kalau jadi mahasiswa enggak bisa ada. Zaman saya. Bang Iwan, sebentar. Saya kembali ke Bang Iwan dulu Pak Ketua, izin lo. Bang Iwan, saya kira dulu ketika era kontrak karya beralih ke Undang-Undang Minerba, ke UPK, ya kan? Saya kira dari modal asing ke modal nasional, saya kira dari asing ke nasional ini akan lebih manusiawi, Bang Iwan. Ternyata sebaliknya, Bang Iwan. Gimana ini, Bang? Gimana ini maksudnya? Sebelum saya tutup ini, Bang Iwan, harus ada kata pemungkas ini dari Bang Iwan. Iya. Agak keras, Bang. Saya ingat betul ya. Saya ingat betul di saat itu kita ketemu dengan Kementerian SDM. Kita berdemo di Kementerian SDM itu. Apa yang dibilang sama Menteri SDM? Ini nggak boleh lagi tanah kita ini dikeruk habis-habisan oleh orang luar. Ya, asing ya. Ya orang asing. Ini justru pemanfaatannya kalau seandainya bisa di take over sama nasional gitu. Ini akan mensejahterakan seluruh. Itu kebalik nggak ada sama sekali gitu kan. Balik. Iya. Ini asingnya yang lebih baik ini. Iya, justru pas penyerahan pertamanya apa yang dibilang sama perusahaan itu? Gaji kalian kita akan turunkan. Kan gila ini kan. Dengan alasan ini restrukturisasi dan segala macam. Kita bilang tambang ini yang hidup itu bukan baru mau digarap atau baru mau ditaksir-taksir ini sukses nggak tambang ini. Ini tambang sudah jalan gitu. Betul. Iya kan? Padahal saat itu fase 7 ya. Iya, ini kan ekspansinya belum. Dodor Inti sudah luar biasa anunya. Dan nggak pernah kita dengar Raman Mineral mengumumkan mereka pilot atau apa bisa Pak. Untung terus. Dia umumkan pilot tahun 2024 mereka 10 triliun bos untungnya. Iya, kan? Berapa persen? Iya, dia ada peningkatan itu. Nah, kalau nggak salah berapa 180% kan, sekitar itu kan. Nah dia malah untung gitu. Nah ini yang kita bilang bahwa jangan sampai ketika dimiliki oleh perusahaan oleh pengusaha nasional, dimiliki oleh negara ini yang seluruh bagian dari mineral dan kandungannya itu untuk kepentingan masyarakat, jangan sampai menyengsarakan masyarakat gitu kan. Ini yang nggak habis pikir nih Bang Heri seperti itu. Dampaknya nggak kelihatan Bang kayak Nyumon dulu Bang. Apa benar mungkin ada selentingan yang mengatakan kalau seperti ini bukan nasional, ini Cina sentris katanya Bang. Ini selintingan loh ya Bang, bisa benar bisa enggak gitu. Bukan gitu. Kita juga kepinginnya lihat gini. Sekarang gini aja. Dulu kita batasi yang namanya tenaga kerja asing itu betul-betul kita sangat perhatikan gitu kan. Iya. Kita sampaikan kepada pihak Newmont dulu. Iya. Tenaga kerja asing itu ingat loh ya, enggak boleh lebih dari 100. Enggak boleh lebih dari 100. Dan mereka taat itu, Bang. Dan mereka taat itu. Waduh. Sekarang Bang Heri lebih 2000. Saya ingat dulu, Bang. Iya. Hanya persoalan selisih overtime atau apa mereka bayar semua. Betul. Selisih sedikit aja itu dibayar. Sepanjang sesuai dengan regulasi ya, Bang. Sangat taat hukum. Sangat taat hukum gitu. Dan mereka meminta prosesnya, kalau sudah proses hukum mereka taat. Kalau memang betul-betul ada proses. Sekarang taat. Parah, Bang. Undang-undangnya ada, aturannya ada, contoh kayak pajak. Mereka udah nunggak nggak mau bayar lagi gitu. Nah gila. Ini dia. Gila Bang. Makanya kita minta jangan sampai lah pemerintah kita ini seakan-akan dibeli oleh perusahaan. Iya. Kan? Nah tolong tunjukkan betul-betul bahwa pemerintah ini punya taring lah. Kenapa? Karena kalau pemerintah sempat menjalankan aturan yang sebenarnya, kita sangat yakin dengan jumlah pengangguran kita yang cuma 3,5%, yang 2.500 jiwa itu dikit akan sekali tuh. Iya tercover gitu. Dan juga kita yakin gitu bahwa beberapa
yang menjadi pemasukan daerah kita harus segera dibayar gitu. Oke. Kita DBH cuma berapa sih, sedikit kan? Itu pun akumulasi. Iya, Bang. akumulasi Selama 4 tahun cuma 459 miliar. Nah, penyerapannya ke daerah itu sedikit kecil. Iya. Dan itu harus diperkuat karena sisanya itu lari ke pusat. Betul. Nah, ini yang harus kita bilang bahwa pemerintah itu jangan menutup mata atau jangan coba-coba misalnya mengatakan bahwa bermain sebelah mata dengan perusahaan. Karena akibat itulah bisa menyengsarakan rakyat itu. Seperti itu Bang Eri. Pemungkasnya sudah, Bang. Cukup Pak. Cukup itu. Ya. Dari mahasiswa sendiri nih, sebagai kata penutup atau harapannya seperti apa? Dan apa tuntutan? Mungkin ada yang lebih keras mau disampaikan kepada perusahaan ini terkait kewajibannya mereka terhadap sektor pendidikan nih. Silakan sampaikan. Kalau bagi kita ya, memang meskipun PT Amin Inti ini telah berkontribusi bahasanya dari mereka kontribusi penuh terhadap beberapa aspek baik itu dari pendidikan, pekerjaan sampai ke bagian bidang kewirausahaan dan lain-lain hal itu perlu harus menunjukkan komitmen yang pasti gitu bahasanya. Jangan kayak abu-abu gitu bahasanya. Kita bahasanya ada orang yang mengatakan kita mendukung nih sektor tenaga kerja. Kita dukung nih sektor kewirausahaan, tapi nyatanya apa? Bahkan bagian HIPMI pun saya itu mengatakan secara hal yang benar gitu bahasanya, sesuai dengan data yang diberikan, fakta dan perbandingan tadi itu sudah cukup terlihat gitu bagaimana kalau bahasa kasarnya itu bobroknya gitu bahasanya. Nah terus kedua di tenaga kerjaan ini terkait beasiswa deh. Ya terkait beasiswa benar. Beasiswa ini gimana KSB ini banyak tenaga lokal masuk daripada banyak tenaga luar daripada tenaga lokal karena bagian pendidikannya belum diperhatikan Pak. Iya bahasanya peningkatan sumber daya manusianya betul Pak. Karena kita lihat bagaimana banyak sekali para lulusan SMK ini kayak dirubah mindsetnya gitu Pak untuk menjadi pekerja gitu, tidak menjadi pendidikan. Karena udah saya katakan dari awal maju dan mundurnya suatu daerah ditentukan oleh siapa yang akan menjadi tunasnya Pak. Nah karena dengan iming-iming persenyuman ini memberikan gaji sekian, maka tergiurlah. Siapa sih nggak tergiur di zaman bagi mahasiswa kita sendiri, Dek. Nah, beasiswa ini kan belum dirasakan nih. Betul. Oleh teman-teman mahasiswa. Betul, Pak. Apa yang mau disampaikan? Harapannya seperti apa? Kalau harapan dari kami, Pak, pertama berbicara terkait transparansi, Pak. Transparansi. Betul. Ya. Adanya keterbukaan antara pemerintah daerah dan masyarakat luas gitu misalnya. Ya, terlebih lagi dengan pendidikan gitu bahasanya. Maksudnya ini kan kewajiban dari perusahaan melalui namanya program pemberdayaan masyarakat. Ya, atau dulu ini namanya CSR ya. Ya, CSR. Itu ada sekitar 20% dari sektor pendidikan nih. Harapannya teman-teman mahasiswa ini terhadap anggaran ini agar beasiswa ini bisa dirasakan oleh teman-teman mahasiswa itu seperti apa deh? Ya, untuk lebih dalamnya itu tetap terjadi yang kami inginkan itu pihak dari Sentun harus tetap mengawasi gitu Pak. Tetap mengawasi gitu dan melihat bagaimana masyarakat KSB ini sangat membutuhkan itu bahasanya. Gitu. Ya karena terkadang Pak, maaf walaupun ada bahasanya PT Aman telah memberikan kata yang saya katakan di awal, PT Aman telah memberikan kontribusi gitu bahasanya kerap 200 sampai 300 orang per tahun. Itu nyatanya itu salah orang Pak, salah sasaran. Itu gitu, sebenarnya vokasi. Iya, itu pelatihan vokasi, ya, maksudnya pelatihan seperti bimbingan kerja dan lain-lain sebagainya. Nah, kita fokuskan di sini sesuai dengan bidangnya karena teman-teman mahasiswa ini kan mewakili dari perguruan tinggi kan. Karena ini kan mahasiswa ini kan tidak menyentuh di perguruan tinggi ini. Makanya kami ingin memperjelas gitu, apa tuntutan dari teman mahasiswa atau harapannya gitu terhadap program ini, terhadap anggaran program ini. Apa gitu, seperti apa? Harapan kami sih lebih besarnya itu agar Universitas Korowai ini lebih diperhatikan Pak bahasanya. Mahasiswanya? Ya, mahasiswanya. Lebih diperhatikan. Karena banyak sekali kadang mahasiswa ini maaf Pak ya. Mereka itu udah berusaha Pak. Ada yang sampai bayar SPP itu sampai 2 jutaan gitu bahasanya. Kadang kalau mereka tidak mampu Pak, mereka kandas di jalan Pak. Masya Allah. Betul Pak. Bahkan serius itu? Serius Pak, sampai yang awalnya dia fokus kuliah dengan inamal amal biniat dia itu berubah Pak, karena tidak ada bantuan gitu. Ya. Jawa Nyumon nggak ada seperti itu deh, teman-teman mahasiswa.
Ya. Dan Oke, saya harapannya pun apa? juga Harapannya apa? merasakan Lebih keras sedikit Harapannya, ke PT Aman Mineral. mungkin dari PT MNT dan pemerintah daerah ini, harapan saya ini agar bisa berkolaborasi lebih baik lagi gitu bahasanya. Iya, betul. Jangan sampai ada yang bahasanya tikus atau apa omon-omon di belakang atau main kucing-kucingan terhadap hal ini gitu. Iya. Bisa saja terjadinya tangan di bawah meja gitu bahasanya. Itu yang kita ketahui gitu. Apakah antara dana PT MNT sudah tersalurkan atau belum, atau pemerintah daerah yang menjadi pertanyaan bagi kita yang kurang baik dalam mengatur hal ini gitu. Mungkin harapan kami agar lebih dilihat bahwa kami ini mempertahankan indeks pertumbuhan mahasiswa di Kabupaten Sumba Barat gitu. Karena kalau kata mantan wakil Bupati Sumba Barat kemarin, kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan hari ini kapan lagi gitu. Berarti itu, mari kita gerak. Dari besarnya Aman Mineral segera berikan beasiswa ke teman-teman mahasiswa ya. Iya betul. Lebih perhatikan lagi Universitas Cordova gitu. Karena keberadaannya tunas gitu. Baik, keberadaannya di Kabupaten Sumba Barat. Ini yang terakhir yang paling pemungkas ini dari Pak Ketua HIPMI ini terkait nasib kita ini, nasib tenaga kerja lokal, pengusaha lokal kita dan pelaku UMKM ini, Pak Ketua HIPMI. Jadi sebagai HIPMI pengusaha muda gitu kan, bulan akhir masa jabatan juga ini, umur udah 40 gitu kan, masa terakhir di HIPMI gitu kan. Jadi harapan kami ini semua pengusaha besar nasional ataupun asing yang masuk ke daerah itu wajib menggandeng pengusaha lokal UMKM untuk dibina agar bisa tumbuh. Itu sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Terus Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2020 tentang usaha mikro kecil dan menengah mengatakan kemitraan investasi antar usaha besar dan UMKM. Mendorong nanti di situ ada kebijakan CSR dan lain-lain. Jadi bukan hanya orang lingkarannya pemerintah saja gitu. Buka aja, itu diundang, HIPMI diundang. Nanti kita undang nih, ada 50 nih anggota kita di grup. Kami ini mampu selama, mohon maaf, diberi kesempatan, dikasih dengan harga yang masuk akal gitu. Oke, siap gitu. Dan kontraknya panjang, minimal 3 tahun gitu kan. Biar enak ini. Kalau minimal kalau kontraknya cuma 2 bulan ya mohon maaf lahir batin, Bang. Jadi itu kewajiban pemerintah, kewajiban perusahaan besar wajib menggandeng pengusaha lokal untuk tumbuh dan UMKM ini untuk tumbuh. Tanpa embel-embel syarat yang memberatkan tadi ya. Iya, jadi terbuka aja ke kita. Syaratnya dipermudah gitu kan. Jadi kalau memang misalnya dia, yuk misalnya mohon maaf, yuk usaha misalnya jual nyuplai mobil gitu kan, kontraknya 3 tahun kan enak nih. Kita itu mau leasing kan enak nih, bisa kita 3 tahun udah untungnya mobil gitu, walaupun udah untung bulanan kan udah tahu gitu. Nah, jadi misalnya kalau kita pengusaha makanan misal beras, standar berasnya premium di angka 16.000 atau 17.000, kita bisa beli itu gabahnya petani itu di angka 6.500. Jadi clear Bang. Jadi kita bisa beli petani ini. Bayangkan petani ini bisa tumbuh gitu kan, pengusaha dan kualitas apa yang dibutuhkan dia kita siap support Bang. Secara garis besar gunakan lakukan kewajiban itu sesuai peraturan undang-undang. Iya, jadi setiap pengusaha besar yang ada wajib menggandeng pengusaha lokal UMKM. Apalagi di PPM juga ada kewajiban tersebut. Ya itu aja sih pesan kita dari HIPMI. Semoga investasi di daerah ini bisa tumbuh gitu. Kalau semuanya bisa tumbuh kan aman Bang. Nggak ada yang demo-demo dan teriak. Mohon maaf, tenaga kerja juga bisa disalur kan gitu. Nah, jadi kalau masalah salary kita UMK udah ditetapkan. Misalnya mohon maaf, makin banyak pengusaha ini tumbuh, otomatis kan lebih banyak menyebut tenaga kerja. Tapi meskipun dari di sektor-sektoral dari UMSK masih belum ini ya Bang. Iya, tapi minimal kalau pengusaha lokal ini tumbuh, teman-teman mahasiswa juga mohon maaf. Bisa banyak juga ikut PKL, dan lain-lain di dalam kan. Jadi kerasa juga Bang. Saya sisip satu Bang Heri. Baik. Ini terutama ada yang saya luput ini. Salah satunya adalah terkait dengan reference check yang reference check ya. Ya, kita sempat
bahas sedikit. Tapi ini sebenarnya menjadi perhatian serius kita bahwa sebenarnya tidak boleh perusahaan memperlakukan baik itu audit list ataupun blacklist gitu. Kenapa? Kalau toh pun misalnya pernah ada perilaku yang melanggar aturan di dalam perusahaan. Nah, dulu kata-kata blacklist ini kan diambil dari data sebelumnya, Bang Heri. Nah, artinya ada kesalahan-kesalahan karyawan yang saat itu pernah dilakukan. Tetapi ingat, itu tetap prosesnya dilakukan proses yang semestinya. Artinya ada proses yang dilakukan. Misalnya kalau sampai yang fatal misalnya, nah mereka tanda tangan surat kesepakatan bersama, istilahnya itu mengakhiri hubungan. Berarti kan tetap ada titik temu gitu. Nah, jangan sampai hal yang seperti itu justru dibuat oleh perusahaan dalam catatan mereka sebagai blacklist sehingga menghilangkan kesempatan mereka untuk bekerja di negeri mereka sendiri gitu. Di tanah mereka sendiri gitu. Ini yang nggak boleh. Apalagi dengan audit list segala macam. Jadi dalam gambaran kami sebagai orang lokal, pekerja lokal itu berpikir begini. Orang lokal itu dilakukan screening yang begitu ketat. Baik dari skill yang tinggi sampai dengan skill yang paling rendah gitu. Tetapi kepada pekerja yang non lokal itu dibuka pintu selebar-lebarnya, diberikan karet merah gitu kan. Nah, ini sebegitu diskriminatifnya perusahaan itu terhadap pekerja lokal gitu kan. Nah, bahkan banyak teman-teman juga tidak kepingin untuk masuk ke AMNT atau anak perusahaan AMNT juga enggak. Mereka hanya mendapatkan kesempatan masuk ke Batu Hijau, bekerja di subkon dan segala macam. Karena ingat, mereka ini berada di wilayah sekitar tambang. Secara tidak langsung, apa yang dilakukan oleh AMNT itu akan berpengaruh dampak ekonomi kepada mereka. Nah, tetapi tidak ada kesempatan sebaliknya kepada mereka untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan penting kita bahwa harus segera itu melalui pemerintah itu akhiri yang namanya blacklist dan audit list itu. Sudah tidak ada lagi diberlakukan gitu kan. Nah, terus yang berikutnya, AMNT ini membuat sesuatu begitu betul-betul eksklusif dan tidak berlaku bagi orang lokal. Ini contoh nih, Bang Heri. Giliran yang namanya subkon yang umur usahanya cuma 3 bulan, 6 bulan, itu disuruhnya orang lokal itu untuk mendaftar ke Disnaker lewat satu pintu. Nah, tapi kalau giliran aman buka peluang, buka lowongan, itu nggak akan dipakai. Nggak pernah terjadi namanya AMNT itu melakukan pembukaan lowongan di Disnaker gitu. Nah, ini kan nggak fair gitu. Dia membuka lowongan pekerjaan itu justru membukanya keluar. Nah, sementara tenaga yang dibutuhkan itu kita masih punya gitu. Nah, giliran yang kecil-kecil itu dibukanya lewat Dinas Tenaga Kerja. Dan yang terakhir adalah sistem rekrutmen kita di KSB terutama untuk perusahaannya harus diperketat. Kalau dulu tidak akan dibuka lowongan kepada orang luar sebelum orang KSB bisa mengambil jatah itu. Nah, mau jatah apapun, mau dari tingkat yang paling kecil, yang kita bilang skillnya masih rendah gitu kan, sampai dengan posisi-posisi jabatan-jabatan tertentu di perusahaan, top manajemennya. Itu dilakukan gitu. Kalau dulu gambarannya itu kayak seperti lingkaran nyamuk itu. Jadi rekrutmen sistem itu diberikan kepada orang yang terdekat dulu. Di internal dicari dulu, kalau sudah tidak ada baru dicari di lingkaran terdekat lagi di wilayah JMS, Jerewe Males Pongkang ya kan. Baru setelah itu ring KSB, baru setelah itu Pulau Sumbawa, NTB, baru nasional gitu. Begitu sistemnya. Nah, sekarang itu tidak terjadi. Mungkin itu yang menjadi poin utama terakhir saya sebagai closing statement saya, Bang Heri. Terima kasih, Bang Heri. Oke. Baik. Terima kasih sudah mengikuti podcast kita kali ini. Setelah dari sekian pemaparan dari 3 narasumber kita, sedikit tidak yang membuka wawasan kita ya. Sebenarnya apa yang terjadi pada program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh PT Aman Mineral. Di akhir podcast ini saya ingin mengutip satu kalimat ya, khususnya terkait di sektor tambang ini, lebih-lebih kepada proses pada program pemberdayaan.
Yang kami tangkap dulu bahwa sejatinya ketika tambang ini dari awalnya dari pemilik modal asing, kemudian beralih menjadi kepemilikan oleh nasional, semestinya harus lebih manusiawi, memanusiakan warga negara Republik Indonesia. Tetapi kalau faktanya itu terbalik, maka ada apa di balik itu? Kita akan terus ini mengawal proses program pemberdayaan masyarakat ini sampai benar-benar terasa di tengah-tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Saya Heri M. Saleh, terima kasih sudah mengikuti podcast kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.